pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita semua mengerti, termasuk saya juga, disegarkan kembali ingatan saya bahwa dalam segala hal, kalau sudah percaya dan beriman kepada Yesus, semuanya kita hidup oleh iman, oleh percaya. Kita sembuh karena percaya. Kita diberkati dengan berkat jasmani karena percaya. Dan rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan sampai maut memisahkan karena kita beriman. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Berkatilah kami Tuhan dengan firman Tuhan ini, supaya iman kami bertumbuh, iman kami semakin kuat dan berbuah untuk hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, para jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita hari ini membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat 41 sampai 43. Lukas 18 ayat 41 sampai 43, demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan ketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Hal yang pertama saudara sekalian yang harus kita ingat hari ini yaitu apa? Orang buta ini masih ditanya oleh Tuhan Yesus. Mau apakah engkau? Lo jelas matanya kan buta. Pasti dia bisa melihat. Belum tentu. Bisa dia katakan, Tuhan beri saya uang yang berkelimpahan. Ya.
Dari uang itu dia bisa menyewa orang untuk bekerja baginya, menuntun dia, bahkan mungkin untuk mendapatkan istri yang cantik. Karena dia banyak uang. Tapi dia tahu yang terutama untuk hidupnya sekarang, yang terpenting untuk hidupnya sekarang adalah apa? Adalah melihat. Dan dia katakan kepada Yesus, jadi kalau kita berdoa minta sesuatu kepada Tuhan Yesus, sampaikanlah dengan jelas dan lugas, ya. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Puji Tuhan. Jadi ketika kita minta kepada Tuhan, jangan bertele-tele, ya. Ada orang dulu pernah datang ke rumah saya. Waktu itu di depan rumah saya itu di depan rumah saya itu penuh dengan itu tanaman, saya tanam di depan rumah supaya rasa sejuk, ya. Tapi akhirnya ibu buka, lepaskan semua bunga itu karena kemudian ternyata tempat nyamuk bersarang di situ, ya. Itu bunga trompet kuning, banyak sekali itu. Pokoknya dinding depan rumah itu penuh dengan itu. Jadi memang rasa sejuk. Ya, datang orang, bapak datang. Dia bilang, aduh bagus sekali Pak ya, ini bunga trompet ini. Dia ngomong dengan saya, ngobrol dengan saya itu. Saya bilang, oh saya boleh ambilkan Pak, itu apa? Itu bunga trompet itu enak, gampang sekali. Potong di ujungnya, langsung tanam, langsung jadi. Ya, saya itu bawa dari negara tetangga. Waktu saya melayani di negara tetangga, saya bawa itu bunga trompet itu. Saudara pemirsa, mungkin mau setengah jam udah ngobrol di situ. Baru ujung-ujungnya dia bilang, Pak, boleh saya pinjam palu? Aduh, kenapa enggak dari tadi? Ya mungkin mau sopan santun, tapi maksud saya keterlaluanlah setengah jam mutar, baru kemudian boleh saya pinjam palu. Ingat saudara, berdoa tidak boleh seperti itu. Kita berdoa, sampaikan isi hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan mengerti dan peduli. Tapi Dia mau sebagai anak kita ngomong kepada bapak kita. Misalnya anak saya waktu dia masih SD, ya, kadang-kadang saya juga tidak ingat kapan harus bayar uang sekolahnya. Nah, saya harus beritahu kepada bapaknya, Papa, ini harus bayar uang sekolah loh, baru saya bayar, ya. Jadi Tuhan seperti itu dengan kita. Ia ingin mendengar suara anak-anaknya meminta sesuatu kepadanya. Nah, di sini jelas orang ini minta supaya matanya bisa melihat. Ayat 42 ini yang luar biasa, saudara sekalian. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Dua hal di sini. Yang pertama ialah Tuhan Yesus mengatakan imanmu yang menyelamatkan engkau, imanmu yang membuka matamu. Dan untuk kita sekarang, imanmu yang membuat engkau bisa hidup berkelimpahan. Imanmu yang membuat engkau bisa aman dan damai, sejahtera, bahagia dalam rumah tanggamu sampai maut memisahkan. Segala hal, segala segi hidup kita bergantung kepada iman kita. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa ini hasil usaha saya, kolaborasi saya dengan Tuhan. Mana ada? Iman bukan kolaborasi kita dengan Tuhan. Iman ialah di mana kita berharap kepada Tuhan dengan sepenuh hati, sabar menantikan Dia, dan Tuhan akan menggenapi semua yang kita harapkan daripadanya. Itulah yang patut kita renungkan hari ini. Ingat, kata Yesus, imanmu yang membuat matamu terbuka. Imanmu, anugerah Tuhan bertemu dengan iman kita, itu menghasilkan mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, tolong kami semua Tuhan, semua pemirsa seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, untuk kami beriman dalam segala bidang kehidupan kami, dan kami akan memperoleh berkat terbaik daripadanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.